رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa minanihi al-ghafirah wa ayatihi al-mutakafirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah di siang yang begitu penuh dengan berkah kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat beserta salam kita hatur kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tentulah mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip sebuah ungkapan atau sebuah perkataan daripada seorang ulama besar dalam kitab Nasul Ibad, yaitu Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa kana qablahu qabla an yadkhulahu wa arwa rabbahu qabla an yalqahu. Beliau Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan bahwasanya orang-orang yang beruntung itu mempunyai 3 perkara, tidak tanda. Yang pertama adalah tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Yaitu al-khairul katsir liman sarafa amwalahu fi anwal bir qabla dhahabiha anhu. Yaitu mengeluarkan atau kebaikan-kebaikan yang banyak, keberuntungan yang banyak buat orang-orang yang dapat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum harta itu meninggalkannya. Maka beruntung orang-orang yang dapat mengeluarkan hartanya untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu fakir miskin, membantu orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Karena bahwasanya harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan hilang begitu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya, akan melipat gandakan untuk kita di akhirat nanti, untuk sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan harta-harta, perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala,
orang yang menginfakkan sedikit hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti perumpamaan satu buah benih, satu buah biji, satu buah bibit yang tumbuh dari biji tersebut 7 tangkai, dan dari 7 tangkai itu akan keluar 100 buah. Allah yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita satu menjadi 700 kali lipat ganda. Maka harta itu ada 3 perkara. Harta yang kita makan akan habis, dan harta yang kita simpan itu akan rusak di telan zaman. Dan harta yang kita keluarkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan kekal untuk sebagai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kebahagiaan kita, keberuntungan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, orang yang beruntung adalah orang yang bana qablahu qabla an yadkhulahu. Orang yang mempersiapkan kuburannya, membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Bi an amila amalan yuhdisuhu fi qabri. Dengan dia beramal amal-amal soleh yang dapat membahagiakan, memberikan keberuntungan, memberikan kesenangan dalam kuburnya. Kita sudah tahu bahwasanya kubur adalah tempat amal, tempat penyimpanan amal kita, baik amal yang buruk maupun yang amal yang jelek. Maka beruntunglah orang-orang yang mempersiapkan kuburnya yaitu dengan amal-amal yang baik. Al-mautu ya'ti baghtatan wal kubru sunnatul amal. Mati itu datangnya tiba-tiba, dan kubur adalah tempat amal kita. Maka orang yang tidak mempersiapkan amalnya dalam kubur, bahkan na'udzubillah dia berbuat keburukan sehingga tidak ada amal yang dibawa untuk menghadap Allah, untuk mempersiapkan dalam kuburnya, digambarkan oleh sahabat itu seperti orang yang menaungi, berjalan atau berenang di lautan tanpa kapal laut. Jadi ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan bahwasanya man dakhala al-qabra bila zayn faka'anna ma'raqibal bahra bila safinah. Siapa orang yang mengarungi lautan tanpa kapal laut, seakan-akan dia. Siapa orang yang memasuki kubur tanpa amal, seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa kapal laut. Tentulah yang ada hanyalah kebinasaan, kesusahan, mustahil dia akan sampai kepada tujuan. Begitu pula orang yang masuk dalam kubur tanpa amal yang baik akan kesusahan, sesal yang akan dapat olehnya. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, maka ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu beliau datang ke satu kuburan atau ke tempat pemakaman, beliau menangis sejadi-jadinya. Air matanya sampai membasahi jakutnya. Ketika ditanya oleh para sahabatnya, wahai Abul Mukminin, kenapa kau menangis seperti itu? Apakah kau terikat dengan surga atau neraka? Apa beliau menjawab? Aku teringat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awal manazil akhirah, faman naja fa'in naja minhu fama ba'dahu aisam, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menangis di hadapan kuburan sampai menangis jadi-jadinya. Beliau mengatakan bahwa kenapa seperti itu? Teringat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kubur adalah awal daripada perjalanan akhirat. Apabila dalam kubur dia selamat, bahagia, mendapat nikmat kubur, maka setelahnya menuju akhirat akan mudah baginya. Namun na'udzubillah, kalau di dalam kubur dia mendapat siksa, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah di alam barzakh, setelah di alam kubur menuju akhirat lebih tajam atau lebih berat siksa menghadapinya yang akan diterima olehnya. Oleh para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat bisa mengisi amal ibadah kita, mengisi kehidupan ini dengan amal ibadah, sehingga kita mendapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan salah satu amalan yang dapat memberikan kenikmatan di alam tubuh kita yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaklah kita membaca surah Al-Mulk setiap malamnya. Karena beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara surah Al-Mulk kulla lailatin mana Allah min adzab al-qabr." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melazimkan surah Al-Mulk setiap malam, surah Al-Mulk tersebut akan mencegahnya daripada siksa kubur, daripada azab kubur. Dikisahkan bahwa pernah para sahabat ketika mereka pulang daripada satu perjalanan, mereka kemalaman lalu membuat tenda di satu tempat, di satu perkebunan, satu tempat. Dan di malam hari ketika mereka beristirahat, terdengar orang yang membaca surah Al-Mulk. Maka ketika dicari suara itu dari mana asalnya, ternyata surah Al-Mulk tersebut yang dibaca berasal daripada di bawah mereka, yaitu di bawah tanah mereka. Dalam kubur ternyata lahan tersebut adalah lahan, yaitu tempat kuburan orang terdahulu. Maka di pagi harinya, sebagai sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, itulah surah Al-Mulk yang mencegah daripada orang yang membaca setiap malam daripada azab kubur. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, yaitu membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, sehingga kita dapat selamat daripada azab kubur. Yang terakhir para jamaah sekalian, orang beruntung adalah orang yang arda rabbahu qabla an yalqahu. Arda rabbahu bimtisali awamirihi wa jinabi nawabih wa jinabi nawabih qabla an yalqahu bil maut. Orang yang redha kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebenar-benarnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Mudah-mudahan tiga perkara ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita telah dapat daripada guru-guru kita, daripada pelajaran-pelajaran yang kita telah dapat daripada agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang umur kita dalam sehat wal afiat, dengan berkah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan mati kita mati husnul khatimah, mati bawa iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala rasulih. Wa Allah ta'ala yaqul wa bikawli yaqulu wa ta'ala wa ila al-Qur'an fastabi'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisam bi hadhil majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil 'alamin. Wa alamu anna Allah ta'ala ghalibun ala bihi bi nafsihi wa tanawi malaikatu musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وأرضهم على أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أصلح جميع المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك المنطقة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر.